أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال. Di tengah-tengah kita di kantor dakwah YPA bersama Ustaz Abu Saman, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya semoga tidak ngantuk aja ini. Amin Ustaz. Insyaallah. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar sekalian yang menyaksikan di muslim.or.id ataupun mendengar di radiomuslim.com, kami persilahkan untuk bergabung dan beratensi bersama kami di sesi tanya jawab nanti di nomor 0852 9334 8887. Pertanyaan seputar agama terkait dengan tema ataupun pertanyaan seputar agama yang lainnya. Dan langsung saja kepada Ustadz Abu Saman kami persilahkan. Monggo Ustaz. Ya, matur nuwun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum. Untuk kita semuanya, untuk saya dan juga untuk panjenengan semuanya, yaitu temanya amal kita sedikit, seriusi yang sedikit ini. Ya tentu tema ini ada inspiratornya, yaitu perkataan di antara ulama terdahulu yang mereka merasa kalau dibanding dengan amal-amal para orang alim sebelumnya, para orang-orang soleh sebelumnya itu dianggap sedikit. Nah, tentu kalau kemudian kita hendak membandingkan, bukan beribadah kepada dirinya namun juga ditambah ibadah kepada yang lain, dan juga bukan pula beribadah yang mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejumlah para ulama ahli tafsir menginformasikan bahwa maksud ya'buduna yang kemudian nun di sini digandeng dengan ya mutakallim sebetulnya, yaitu ya pihak yang berbicara dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam rangka untuk meringankan pembacaan, maka na yang semula asalnya itu adalah fathah kemudian dikasroh dalam rangka untuk menampakkan pihak yang berbicara, maka ya'buduni. Sejumlah para mufassir baik dari kalangan para sahabat sampai kemudian para ulama setelahnya, ya semisal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa kata-kata yang bernuansa perintah yang ada di dalam Al-Quran ataupun hanya sekedar informasi bahwa kita diperintah untuk beribadah, itu maknanya adalah ibadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena ibadah yang dengan cara mentauhidkan Allah inilah yang akan kemudian menjadikan sebab ibadah kita diterima. Adapun kalau ibadah yang kita lakukan itu tercampur dengan syirik yang merupakan
lawan daripada tauhid, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat penafsiran Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ketika beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni hadhil ghayah allati khalaqallahul jinna wal insa laha. Ini merupakan puncak di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia laha, yaitu untuk beribadah kepadanya. Bahkan wa ba'asa jami'ar rusuli yad'una ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul itu juga agar mereka para rasul ini mengajak umat-umatnya ilaiha, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hiya ibadatuhu al-mutadamminatu li ma'rifatihi wa mahabbatihi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna untuk mengetahui, mengenali Allah, mencintai Allah, wal inabati ilaihi wal iqbal alaihi, dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh peribadatannya, dan kemudian senantiasa siap siaga ya untuk menjalankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wal i'rad amma siwahu, dan berpaling dari peribadatan kepada selainnya. Wa dzalika yatadammanu ma'rifatallahi ta'ala, dan ini mengandung makna kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tamamal ibadah mutawakkifun 'alal ma'rifati billah. Maka sesungguhnya sempurnanya ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu berhenti sampai pada tingkat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama zdadal 'abdu ma'rifatan li rabbih, akan tetapi ataupun bahkan setiap seorang hamba itu bertambah pengetahuannya terhadap Rabb-nya, kanat ibadatuhu akmal, maka ibadahnya akan menjadi semakin sempurna. Fahadzal ladzi khalaqallahu al-mukallafina li ajlihi. Fama khalaqahum li hajatin minhu. Maka inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang dibebani syariat, orang-orang yang dibebani hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan mereka jin dan manusia dalam rangka untuk meminta hajat kebutuhan kepada mereka. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, kalau kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya itu ibadah dengan makna yang luas, yaitu kita diperintah untuk mengabdi, tunduk dan patuh terhadap seluruh syariat-syariatnya. Diperintahkan untuk menjalankan apa yang memang Allah perintahkan kepada kita menjalankannya, dan kita diperintah untuk meninggalkan apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Maka ketika seseorang bisa tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dengan demikian dengan yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kaum muslimin
ketika diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya itu ibadah-ibadah yang umum merupakan ketundukan kita kepada Allah, dan atau ada ibadah-ibadah yang khusus, ya semisal sholat, ya, kemudian puasa dan yang semacamnya. Maka intinya kesemuanya kita diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika kita kemudian sudah bisa mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan tersebut dari diri kita, manusia dan juga saudara kita dari kalangan jin, maka sesungguhnya kebermanfaatan itu akan kembali kepada diri-diri kita. Ya, kebermanfaatannya itu akan kembali pada diri kita, bukan untuk Allah. Karena Allah sebetulnya tidak butuh dengan hambanya. Ya, Allah itu tidak butuh dengan hambanya. Namun kita sendiri yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya, sebetulnya butuh untuk ibadah itu sendiri. Di dalam hadis kuncinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin atau di dalam hadis yang lain, mohon maaf ya, bukan yang ini. Seandainya, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir di antara kalian, baik manusia ataukah jinnya, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin, semuanya layaknya orang yang berhati paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi, ya, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya, kita beribadah itu adalah untuk kita sendiri. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya, maka sangat gamblang di dalam hadis ini betapa bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, itu bukan untuk Allah. Jangankan kita personal, seluruh manusia, dari Nabi Adamnya sampai yang manusia terakhir nanti, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir nanti, semuanya seandainya mereka beribadah kepada Allah dengan kualitas ibadahnya Rasulullah misalnya begitu ya, dengan kualitas ibadahnya Rasulullah, tidak akan kemudian tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia, mau kita beribadah kepada Allah ataukah tidak, maka itu tidak akan berpengaruh terhadap kemuliaan Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia dari yang terawal sampai yang terakhir termasuk jinnya itu seperti ataupun menjadi seseorang yang jahatnya itu paling jahat seperti Firaun misalnya, semuanya seperti itu, maka itu juga tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik ya kembalinya akan kepada diri kita sendiri, sebaliknya kita berbuat buruk ya nanti dosanya untuk kita sendiri, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, zat yang telah menciptakan alam semesta yang sebegitu luasnya,
ya bumi langit dan apa yang ada di antara keduanya, kalaulah kita ini hendak memperhatikan, ya kita ini sebetulnya hanya hidup di satu planet yang kecil, ya satu planet yang kecil. Masih banyak di sana planet-planet yang besar yang lainnya. Ya, maka kita itu ya, tidak ada apa-apanya lah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita cuman mau diatur sama Allah supaya menjadi orang yang hidupnya itu senang, baik dunia dan akhirat. Itu saja, ya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ibadah yang akan membuahkan manfaat adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana yang sudah kita singgung di muka tadi, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kebermanfaatannya akan kembali kepada diri kita, karena Allah Maha Kuasa ya untuk mengembalikan, membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita. Bahkan balasan Allah akan Allah lipat gandakan. Coba kalau ibadah kita tujukan kepada Nyi Roro Kidul misalnya, kita tujukan kepada penunggu Gunung Merapi misalnya, kita tujukan kepada penunggu pohon besar, ya mereka tidak akan mampu memberikan balasan kepada kita. Bahkan mereka yang menuntut dari diri kita itu ya. Mereka yang menuntut dari diri kita, yang meminta sesuatu dari diri kita, bukan yang memberi kepada diri kita. Nah, orang-orang yang memang nanti meninggal dalam keadaan beriman, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa surga Allah waziyadah. Ya, dan juga tambahan. Apa itu tambahan? Para ulama itu menjelaskan, yaitu bisa memandangi wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hal ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, ya, ceria, memandangi wajah Tuhannya. Namun harus kita sadari ya, bahwa yang akan mendapatkan balasan yang demikian itu tidak semua orang. Bahkan hanya sedikit orang, ya hanya 1/1000-nya. Maka ini persaingan yang luar biasa. Ya persaingan yang luar biasa yang harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin agar kita menjadi yang hanya 1/1000 tadi. Berarti yang 999 mereka adalah orang-orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan wajah yang berseri-seri, namun memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakutan dan penuh kekecewaan. Ya, karena mereka tahu apa yang hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ketika itu ada wajah-wajah yang dipenuhi dengan debu. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang kafir dan para pendosa, ya. Mereka adalah orang-orang kafir dan para pendosa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya masuk ke dalam golongan ya orang-orang yang mukanya dipenuhi tertutup dengan debu dan tertutup oleh kegelapan. Mereka itu adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang pendosa. Waliyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan supaya kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan wajah kita berseri-seri,
dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandangi wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang digambarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kita memandangi Allah Subhanahu wa taala ini hanya takribul faham, menunjukkan bagaimana keadaan kita, yaitu seperti keadaan kita ketika memandangi bulan purnama. Jadi di sini bukan menyamakan Allah dengan bulan purnamanya, namun yang dijelaskan adalah keadaan kita. Keadaan kita yang memandangi Allah itu seperti keadaan kita saat ini ketika memandangi bulan purnama. Apa maknanya? Oleh Rasul dijelaskan di dalam kalimat berikutnya, yaitu kita tidak berdesak-desaan. Ya, kita tidak berdesak-desaan. Kita sekarang lah misalnya pas bulan purnama, masing-masing dari tempatnya sendiri-sendiri, mau sambil tiduran di halaman, mau sambil jalan, ya ketika bulan purnama maka mereka akan bisa memandangi bulan purnama tersebut dalam keadaan gamblang, ya tidak berdesak-desaan, tidak uyu-uyuan itu ya. Namun bisa sambil nyantai menikmati seenak-enaknya. Nah, keadaan orang-orang yang beriman di surga nanti tatkala memandang Allah juga demikian. Mereka nyantai sambil duduk di dipan-dipan mereka, ya, bercengkrama dengan para bidadari istrinya, ya, sambil kemudian memandangi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang beriman semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kemudian resep yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya agar kita bisa mendapatkan karunia tersebut? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Bagaimana seseorang mengamalkan amal yang soleh? Ya. Yang pertama adalah kemudian dengan cara mengikhlaskannya peribadatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dengan cara mutaba'atur Rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan semisal oleh Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa terkadang seseorang ketika melakukan satu amal sudah ikhlas, namun tidak mutaba'ah, amal yang demikian tidak akan diterima. Ada di sisi yang lain orang yang di dalam beramal sudah mutaba'ah, namun tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka melakukannya itu ikhlas, dan yang kedua adalah shawab. Apa itu shawab? Ketika dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata lain, ayat ini memerintahkan kepada kita, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya, dan semua kita, semua manusia itu nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan di dalam berapa banyak ayatnya Allah semisal mengatakan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian nanti akan dikembalikan. Semua kita akan kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada sesembahan selain Allah yang disembah di dunia ini. Tidak ada. Bahkan yang notabene disembah di dunia ini nanti juga kembalinya kepada Allah kalau yang disembah itu makhluk hidup. Namun apa kemudian maksud liqa di sini, yaitu liqa bertemu dalam keadaan mendapatkan ampunannya, dalam keadaan mendapatkan ganjaran yang besar darinya, yaitu mendapatkan rahmatnya. Maka barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapatkan ampunannya dan mendapatkan rahmatnya, maka hendaklah dia beramal dan amal yang soleh, dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita di dalam kita beramal, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dalam hal
tujuan kita ibadah dan mentauhidkan Rasulullah dalam hal pengikutan, ya, di dalam hal mencontoh. Ya. Maka monggo saya mengajak kepada kita semuanya, ya marilah kemudian kita menjaga ya amal-amal yang sudah kita lakukan yang tidak seberapa tadi itu bisa ikhlas di dalam melakukannya karena Allah dan juga mengikuti tuntunan ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga kemurnian ibadah kita, udah sedikit kita tujukan lagi kepada selain Allah. Apa yang hendak kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena begitu banyak ya Allah mengancam kepada para hambanya kalau di dalam kita beribadah itu kemudian menduakan Allah, apalagi meninggalkan Allah, maka Allah tidak butuh dengan ibadah yang model demikian. Maka Allah akan katakan di dalam hadis qudsinya, udahlah silakan Anda bawa kepada sekutu-sekutu selain diriku. Padahal sesuatu yang kita ibadahi, yang diibadahi selain Allah, itu tidak akan mampu memberikan balasan. Ya. Dan bahkan mereka juga tidak akan bisa menerima ataupun menolak amal. Karena yang bisa menerima dan menolak amal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, niscaya akan lenyaplah, hanguslah amalmu dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Harapannya di dalam ibadah yang dilakukan itu nanti akan mendapatkan ganjaran dari Allah, nyatanya yang didapatkan hanyalah nol besar. Tidak ada isinya. Kenapa? Karena di dalam melakukan ibadahnya ditujukan juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang tabi'i, ya, namanya adalah Maimun ibnu Mihran, rahimahullah ta'ala, pernah berkata, sungguh amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit itu. Ya, saya tadi di awal sudah mengingatkan ya, bahwa judul ini terinspirasi oleh perkataan dari salah seorang ulama di masa silam, yaitu Maimun ibnu Mihran. Ini seorang tabi'i, artinya dia generasi yang masih agak dekat dengan Rasulullah, ya, masih masuk ke dalam kurun al-mufaddalah, ya, masa-masa keemasan, masa-masa yang mulia. Ya, karena tabi'i masih masuk ke dalam khairul qurun. Namun demikian, beliau mengomentari kualitas dan kuantitas amal-amal orang sezamannya itu sudah dikatakan oleh beliau cuma dikit. Bagaimana lagi seandainya beliau ini melihat amal-amal kita sekarang? Ya, mungkin cuma akan geleng-geleng kepala saja. Ya, karena apa? Karena sedikitnya amal kita. Yang lucu adalah orang yang melakukan amal yang diperintahkan oleh agama sedikit, namun malah membuat amal-amal yang baru. Ini orang yang aneh ya. Sudah dituntunkan untuk beramal dengan amal yang begitu banyak yang akan diterima, malah tidak diamalkan, namun malah mengamalkan amal-amal buatan sendiri. Waliyadzubillah. Ya, ini tertuang di dalam kitab Khilyatul Auliya. Kemudian berkaca dari perkataan Maimun ibnu Mihran, rasanya sangat layak kita katakan sungguh amal kita jauh lebih sedikit lagi daripada generasi soleh terdahulu. Ya, maka seriusilah amal itu dengan ikhlas dan mutaba'ah. Di mana beliau yang masih hidup di kurun terbaik, ya khairul qurunil
ya khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, masa Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang setelahnya itu masa-masa tabi'i. Masa-masa tabi'i. Dan setelah itu lagi adalah masa-masa tabi'ut tabi'i. Ini masa tabi'i saja sudah melihat perbedaan ya ibadah yang dilakukan oleh mereka dengan para pendahulunya, itu dari kalangan para sahabat. Sehingga bisa mengomentari, memberikan komentar, amalmu cuma sedikit. Ini yang cuman baru terselang satu generasi. Ya kalau dengan kita sudah terserang berapa ratus generasi. Ya tentu kualitasnya sudah semakin jauh lagi ke bawah. Demikian juga kuantitasnya itu semakin jauh dari amal-amal mereka. Maka tentu kata lain adalah lebih layaklah kita ya untuk kemudian berupaya semaksimal mungkin agar amal-amal yang kita lakukan itu ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita melakukannya tidak sembrono. Ya, di dalam kita melakukannya itu hendaklah sesuai dengan tuntunan. Karena tuntunan Rasulullah adalah tuntunan yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuntunan yang lebih baik daripada selain tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Udahlah, mau dibanding dengan siapapun, apalagi dibanding dengan yang namanya habaib-habaib yang misalnya itu udah kita ya belum tentu benar lah, belum tentu benar kalau dia adalah keturunan Rasulullah. Ya kenapa kita percaya kepada ini adalah cucu-cucunya Rasulullah, namun kenapa kita malah tidak percaya dengan Rasulullahnya sendiri? Ini kan ajib namanya. Dengan anak keturunannya kita dipaksa untuk percaya, namun dengan Rasulullah maka inilah yang lebih dekat katanya sama cucunya aja. Ini aneh bin ajaib. Harusnya kita lebih percayanya kepada apa yang memang sudah valid datang dari Rasulullah SAW. Adapun dari orang yang dia mengaku adalah cucunya dan seterusnya, itu pertama ya apakah mereka cucunya ataukah bukan, itu kan kita juga tidak bisa menjamin. Itu yang pertama. Apakah mereka benar cucu Rasul ataukah tidak bisa menjamin. Yang kedua, seandainya dia adalah benar cucu Rasulullah, maka apa yang diperbuat kan juga tidak ada jaminan kalau itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan yang kemudian sudah kita berikan tadi, maka kita bisa menarik benang merah terkait dengan dakwah yang ada di sekitar kita, ya, dan terkait dengan dakwah yang ada di sekitar kita, di mana ya ada banyak lah, tidak kita katakan semuanya, ada banyak kelompok-kelompok dakwah, ya organisasi dakwah, ataupun ya lembaga-lembaga dakwah dan yang lainnya. Namun di dalam mereka berdakwah itu tidak berupaya untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakatnya ya untuk bisa mewujudkan sebab-sebab diterimanya amal ini. Ya untuk bisa mewujudkan agar menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah dan mutaba'atur Rasul. Bahkan yang banyak kita jumpai di tengah masyarakat, banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai dai, itu justru malah banyak mengajak manusia kepada lawannya tadi, untuk mengajak untuk tidak ikhlas, ya ibadahnya nanti karena Habib ataupun karena orang tertentu. Ya. Demikian juga yang dicontoh itu bukan Rasulullah namun mereka, untuk diajak kepada menyembah, mengagungkan wali-wali tertentu misalnya,
dengan tata cara ibadah yang dibikin-bikin lagi. Ya waliyatubillah. Maka marilah saya mengajak kepada kita semuanya dalam setiap dakwah yang kita usung, ya, dalam setiap dakwah yang kita usung, meskipun di situ tidak kita pungkiri ada hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendesak untuk diajarkan kepada masyarakat, ya, misalnya masalah fikih kah, masalah muamalah kah, ataupun masalah-masalah yang lain, namun jangan lupa untuk kemudian menyisipkan di sana, ya, menyisipkan di dalam dakwah-dakwah kita, ya, agar kemudian semangat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ajib lagi sekarang ada model dakwah itu yang penting pokoknya bisa membuat jamaahnya tertawa sampai ke piye-piye gitu ya. Ini ke piye-piye ini ungkapan Jawa, sampai ke poyo-poyo gitu ya. Karena lucunya. Nah, itu ada jadi dampaknya apa? Dampaknya kalau ada pembicara yang tidak bisa lucu kayak gitu, wah tadi itu jelek anunya, penceramannya lah. Kenapa jelek? Tidak bisa ketawa, tidak bisa terbahak-bahak. Ya penceramannya cuma diem-diem aja. Nah, ini dampak dari adanya model dakwah yang menyimpang dari tujuan aslinya, apa itu makna daripada dakwah. Ataupun ada sebagian yang serius, namun dakwahnya hanya mengajak kepada ya semacam membuat ya organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, ya baik kesehatan ataupun pendidikan formal, ya di situ, namun lupa esensinya, esensi dakwahnya itu lupa. Ada yang kemudian seriusnya dakwahnya tuh dibawa ke masalah perekonomian. Pokoknya kita harus menaikkan dulu taraf ekonomi masyarakat. Gimana orang mau sholat kalau ekonominya saja kurang? Nah itu. Padahal seandainya seseorang tuh tidak punya pakaian pun, memang tidak punya pakaian, maka dia, para ulama sepakat kalau memang tidak punya dan tidak ada yang memberi, tidak ada yang minjemin, dia boleh sholat dalam keadaan urianan. Apa kemudian halangannya, kan gitu. Ada kemudian di antara ya, kelompok dakwah juga fokusnya pokoknya ini harus berdiri dulu khilafah. Gimana kita mau bisa menegakkan hukum hudud, ya, hukum-hukum had dan yang lainnya kalau tanpa ada khilafah tidak mungkin. Maka itu semuanya hanyalah pemikiran-pemikiran manusia. Namun yang benar adalah marilah kita melihat bagaimana dan apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW dan generasi terbaik setelahnya. Di mana mereka adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Yang tadi sudah kita singgung, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh aku telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk mendirikan khilafah? No. Untuk kemudian memajukan perekonomian? Mboten. Atau untuk menghebatkan teknologi? Mboten, tidak. Namun apa? Ya. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan mereka menjauhi beribadah kepada para taghut. Semua para rasul begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita kemudian tidak mengapresiasi ya niatan mereka. Kita apresiasi. Namun jangan lupa esensi ibadah. Ya, esensi ibadah. Ya, bahkan dulu di antara lembaga ataupun organisasi dakwah yang ada di Indonesia ini memiliki jargon yang sangat bagus. Apa itu? Memberantas TBC, apa? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Wah, seandainya ini bisa dipertahankan, Masya Allah. Ya. Masya Allah, namun ternyata ya berat memang.
Ya untuk mempertahankan jargon ini bukan merupakan perkara yang ringan, ini merupakan perkara yang berat. Sehingga karena permasalahan untuk mempertahankan jargon itu merupakan perkara yang berat, ya akhirnya sedikit demi sedikit kemudian beban ini diletakkan. Dan hingga ya kemudian banyak di antara saudara-saudara kita yang semula memiliki semboyan ini tiba-tiba tidak kenal juga dan apa itu bid'ah, apa itu khurafat, apa itu tahayul, ya tidak tahu itu. Dan kemudian untuk mengingatkan, mengedukasi masyarakat agar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan tuntunan. Ya tidak membuat-buat tata cara yang baru di dalam beribadah atau melakukan perkara-perkara yang asalnya memang itu adalah ibadah yang diperintahkan, namun disisipkan di sana tata caranya dan tata cara yang tidak sesuai dengan agama. Ya sholatnya sholat, ya, sholat tarawihnya ya sholat, namun tata caranya aneh, harus cepat, semakin cepat semakin top. Wah ini ajib ya, 23 rakaat bisa selesai dalam 7 menit, bisa 5 menit, lebih hebat. Ini tata caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini sesuatu yang mengada-ada. Ya, oleh karena itu monggo saya mengajak kepada kita semuanya, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah, yang cuman sedikit ini kita bersihkan dari noda-noda syirik dan juga noda-noda bid'ah. Wah ini omongannya kok cuman bid'ah ya. Ya Rasulullah juga begitu kok. Ya hampir di setiap hampir di setiap muqaddimah ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada halayak itu, ya beliau sering mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat agar berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ya nanti kalau Anda menyinggung-nyinggung masalah bid'ah, ya banyaklah bid'ah yang ada pada diri Anda. Ya. Bajinya bid'ah, jam tangan bid'ah, kacamata bid'ah, celana bid'ah. Betul, itu bid'ah. Namun bid'ah yang tidak dilarang. Kenapa? Karena itu dalam masalah keduniaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Jadi tidak ada orang kemudian, wah ketika pecinya semakin hitam, semakin bagus berarti pahalanya semakin besar. Tidak ada. Ya, kayak gitu. Namun peci hanya sebagai sarana untuk mengkondisikan rambut biar rapih itu. Ini tidak ada kemudian ibadah memakai peci. Oke, silakan Anda memakai peci, memakai belangkon, memakai apa, silakan. Ya. Yang terpenting kemudian ya dianggap sopan dan tidak kemudian meniru-niru kekhasan orang-orang non-muslim. Udah itu aja dalam masalah keduniaan. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kayak tadi ketika kemudian mendakwahkan tauhid itu merupakan perkara yang berat. Mendakwahkan agar kita di dalam beribadah itu tidaklah ditambah-tambah dengan sesuatu yang baru. Itu merupakan perkara yang berat. Maka orang-orang yang senantiasa mendakwahkan ini, dia akan banyak mendapatkan kecaman dari masyarakat. Akan banyak mendapatkan dalam tanda kutip celaan dan cercaan dari masyarakat. Bentar-bentar kok syirik-syirik,
Emang surga cuma milik nenekmu? Ya kamu sendiri yang mau masuk surga, yang lain nggak boleh. Ya, terkadang kemudian muncul statement-statement yang tidak mengenakkan. Padahal itu adalah misi dakwah seluruh para Rasul alaihissalam. Demikian juga kita ketika mengingatkan masalah, ya marilah kita beribadah kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah, jangan berbuat bid'ah. Bid'ah lagi, bid'ah lagi. Ya, ini terkadang perkataan yang sering menjadikan ciut ya para dai gitu ya. Meski kita juga bisa memilih ya kata-kata mungkin yang lebih lunak, namun maknanya sama. Ya kalau memang alergi dengan kata-kata bid'ah ya kita ganti, tidak masalah. Namun esensinya sama, yaitu kita intinya tidak boleh ya membuat-buat sesuatu yang baru dan diatasnamakan ini adalah perkara agama, ini adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi ibadah itu kan ada yang baik. Oke, kalau memang ada ibadah yang baik, ya ada, maaf. Oh, bid'ah itu ada yang baik ya, ada yang hasanah. Ada yang hasanah. Oke, mana bid'ah yang hasanah? Setelah disebutkan itu namanya bukan bid'ah itu. Boleh jadi itu namanya masalihul mursalah, sebuah kebaikan yang oleh Allah, oleh Rasulullah dibiarkan tanpa adanya dalil khusus yang memerintahkan ataupun yang melarangnya. Oh, atau ini adalah bid'ah yang baik, ternyata asalnya ada dalilnya di dalam masalah di dalam agama. Itu bukan bid'ah. Artinya apa? Terkadang mereka mengatakan ini bid'ah hasanah, ternyata salah paham. Ya ternyata adalah salah paham. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Banyak orang yang salah paham ini adalah bid'ah hasanah, tapi ternyata itu bukanlah bid'ah hasanah. Nah, yang ironinya kemudian orang yang suka membagi-bagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, mereka tidak pernah bahas bid'ah sayyi'ahnya itu kayak apa, tidak pernah. Jadi yang disebutnya cuma bid'ah hasanah saja. Lah apa gunanya Rasulullah kemudian mengingatkan para umatnya itu? Kalau tidak ada gunanya, ya cuma ada dalam wacana. Ini tentu sesuatu yang sia-sia. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati-hati kita di dalam beribadah kepada Allah, sehingga yang kita tuju hanyalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kita tuju hanya untuk mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya bukan untuk disanjung, ya bukan untuk dipuji, ya bukan untuk mendapatkan like, bukan untuk mendapatkan pencoblos dan yang lain, namun niat yang kita miliki hanyalah semata-mata karena Allah, dan itu belum cukup. Dan juga marilah di dalam kita beribadah kepada Allah hendaklah senantiasa tunduk, patuh, sami'na wa ata'na terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan. Terima kasih. Nah, Ustadz, terima kasih untuk waktunya dan sesi materi yang pertama tadi. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di nomor 085293348887. Bisa mengirimkan seputar pertanyaan tentang tema tadi ataupun pertanyaan agama yang lainnya. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ustadz, amal yang dicintai namun istiqomah itu seperti apa, Ustadz? Dan ukuran istiqomah ini bagaimana, Ustadz? Sampai akhir hayat dan harus setiap hari atau setiap menit gitu, Ustadz? Monggo, Ustadz. Ya, taib. Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah amal-amal yang tadi yang memang memenuhi kriteria
ya memenuhi kriteria sehingga amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sampaikanlah satu di antara hadis qudsi ya yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada berbagai macam perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia. Namun perintah mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma iftaratuhu alaih. Itu amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal apapun yang Allah wajibkan kepada kita, entah itu amal kita murni hubungannya hanya dengan Allah seperti sholat, ya, puasa dan yang semacamnya, ataupun amal-amal yang juga ada manfaatnya untuk sesama, semisal kita memberikan nafkah kepada anak istri, kita berbakti kepada orang tua, maka itu amal yang diwajibkan. Nah, amal-amal yang diwajibkan ini itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disusul setelahnya seseorang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah amal-amal yang hukumnya adalah sunnah. Dengan amal-amal yang hukumnya itu adalah mustahab, yaitu sifatnya anjuran. Hingga Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Ya, maka untuk mendapatkan kecintaan Allah, pertama apa tadi? Melakukan perkara yang diwajibkan, dan kedua mengiringinya dengan amal-amal yang disunahkan. Contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu nanti kemudian ada sholat-sholat yang mengiringinya. Di antaranya adalah antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Mau sholat apapun itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya. Cuma di sana ada yang ditekankan dan ada yang ya biasa saja. Demikian juga setelahnya, ya seperti duhur, kemudian maghrib, kemudian isya itu dianjurkan untuk melakukan juga setelahnya. Maka kita lakukan yang wajibnya, kemudian kita iring yang sunnah. Selain kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, ya semisal kemudian sholat duha, qiyamul lail, ataupun sholat sunnah mutlak, ya maka kita kemudian berupaya untuk melakukannya. Dan di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan la yazalu. Ya. Itu maknanya adalah senantiasa. Maka artinya kalau kita senantiasa ingin mendapatkan kecintaan daripada Allah, ya kita senantiasa melakukannya itu. Kita senantiasa berupaya untuk melakukannya. Nah, orang yang sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang diperintahkan semacam itu, perkara-perkara sunnah semacam itu, dan seandainya suatu saat dia terhalang, mungkin karena sedang safar ataupun mungkin karena sedang sakit, maka dia akan dicatat melakukan amal-amal yang biasa dilakukan. Ya. Demikian ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman di kantor dakwah, mungkin ada yang mau bertanya? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Terkait makna rahmat Allah itu kan di surga ada 100 Ustaz ya, 100. Yeah. Apakah penetapan 100 itu mutlak atau bagaimana Ustaz? Penetapan bahwasanya kalau rahmat Allah itu 100. Yang pertama, yang kedua terkait melihat wajah Allah Ustaz. Di situ para penduduk surga ahlul jannah melihat Allah itu apakah cuman wajahnya saja atau seluruh ini Ustaz? Kan Allah punya tangan dan seterusnya, jadi itu apakah termasuk lihat itu juga atau wajahnya saja? Itu jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi?
makna rahmat Allah yang 100. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Ya. Mi'atu rahmatin. Kemudian dijelaskan yang 1/100-nya itu Allah turunkan ke muka bumi. Maka yang 1/100 ini itu akan mencukupi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi mulai sejak diciptakannya sampai yang terakhir tadi. Terakhir dunia ini. Itu tidak bisa kita bayangkan, itu yang 1/100 itu mencukupi seluruh apa yang ada. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melihat seekor kuda ketika kakinya sudah berada di atas anaknya, maka dia akan tahan dan akan pindahkan ke tempat yang lain. Kenapa? Rahmatan lahu, karena dia sayang kepada anaknya itu. Kuda yang usil itu pun ternyata dia juga memiliki rasa kasih sayang. Juga demikian harimau ya, dan hewan-hewan yang lainnya. Coba kita lihat, mereka bisa bercanda, ya, ketawa-ketawa dengan anak-anak keturunannya. Dan itu merupakan bagian daripada yang 1/100 tadi. Berarti yang 1%. Nah, maka kita tidak bisa bayangkan yang 99/100. Maka kata Rasulullah misalnya ketika menggambarkan tentang haudnya, ya, haud Rasulullah itu lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, panjangnya juga sejauh perjalanan 1 bulan, yang di sana gayungnya sebanyak pebintangan yang ada di langit, airnya lebih bening daripada madu, lebih bening daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Ya, tidak bisa kita bayangkan karena memang itu 99/100. Kemudian yang kedua, apakah nanti ketika di surga seseorang akan melihat seluruh fisik Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka yang kita dapatkan di dalam hadis itu memandangi wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian para ulama menjelaskan makna daripada memandangi wajah Allah itu juga bisa bermakna memandangi seluruh bagian Allah, sebagaimana mengambil analog, ini orang ini kok tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah kemudian kalau datang itu yang datang cuma batang hidungnya? Kan juga tidak. Maksudnya itu adalah ungkapan untuk menunjukkan si fulan itu datang ataukah tidak. Ya. Jadi begitu. Intinya kalau memang ada dalil-dalil yang menyatakan ya akan bisa melihat Allah secara keseluruhan, ya kita imani. Tidak usah kita katakan ente musyabbihah, ya mutasyabbih ataupun yang lainnya, ya karena itulah memang dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini. Sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Baik, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, kita ingat kembali ungkapan salah seorang tabi'i tadi, ya amal kita itu cuma sedikit. Maka seriusilah yang sedikit itu, kita serius untuk menjaga agar kita tetap bisa beramal, syukur-syukur kemudian bisa menambah amal kita. Dan kemudian kita seriusi agar amal-amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai yang sedikit ternyata nanti muspro, yang sedikit itu ternyata hilang semuanya, ataupun hilang sebagian besarnya, jangan sampai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa dan juga pendengar sekalian dan juga teman-teman yang ada di kantor YBIA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz untuk malam hari ini sudah membersamai kami di sini. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan